lagi di podcast episode Belajar Merdeka Bareng Sekolah Rakyat. Kali ini kami mendatangkan salah satu narasumber dari Sekolah Rakyat, yaitu Abang siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Billy Nasution. Saya merupakan salah satu pendiri dari Sekolah Rakyat. Jadi Abang ini merupakan founder ataupun pendiri dari Sekolah Rakyat. Kira-kira boleh nggak Bang kasih tahu Sekolah Rakyat ini dari kapan Abang dirikan? Sekolah Rakyat ini didirikannya pada tanggal 22 Juni 2022. 2022 Juni ya. Berarti bulan depan tepatnya 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun berdiri ya. Di pendirian Sekolah Rakyat ini kira-kira apakah Abang sendiri atau ada teman-teman lain yang ikut? Jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan ya, tadi saya sudah bilang bahwa saya salah satu dari pendiri. Jadi kalau untuk foundernya itu sampai saat ini masih Bang Andre Dolo Saribu. Saya di program pertama itu kami buka rumah belajar itu pertama karena adanya keresahan dari proyek senior saya lah bisa dibilang. Jadi proyek itu berawal dari Pertamina, di mana mereka dikasih job kayak menang gitu, suatu penghargaan. Dan ternyata setelah kami lihat kerentanan itu masih banyak di masyarakat, terutama di masyarakat miskin kota gitu, bisa kita bilang. Nah untuk pertama tim survei kami itu pertama bukanya di rel kereta api Jasdam. Terus yang kedua itu kami buka yang benar-benar buka dan benar-benar sampai sekarang ada. Itu ada di belakang MBPS, tepatnya di Jalan Kolonia. Kami ngambil itu karena daerah itu yang pertama. Di situ banyak problem masyarakat yang dimana mulai anak-anak yang nggak sekolah, terus yang dimana anak-anak ini bisa kita bilang nggak mau lah untuk sekolah. Dan faktornya bukan hanya itu aja. Faktor mereka nggak mau sekolah karena mungkin ya dari yang kami udah turun ke lapangan, orang tua mereka tuh ada yang di penjara, ada yang gila karena narkoba, yang mana menyebabkan mungkin nggak ada support atau dukungan dari orang tuanya, makanya mereka mungkin ada yang putus sekolah. Dan nggak hanya masalah itu, di situ juga kami menemui masalah dua anak yang mana kena stunting, yang dimana stunting ini alhamdulillahnya begitu kami turun, mungkin dalam kurun satu tahun 1 bulan kami berhasil lah setidaknya menaikkan gizi anak itu dengan program di mana kami kemarin itu mengundang kepala desa Kolonia yang bertanggung jawab di situ untuk kami kolaborasikan lah dengan pihak lain agar anak ini tetap disubsidi baik itu gizinya dan juga pangannya. Terus nih Bang, apakah Sekolah Rakyat ini sama dengan sekolah konvensional pada umumnya dan untuk cara pengajarannya itu bagaimana? Jadi kalau untuk dibilang sama sebenarnya enggak juga sih. Jadi gini, sistem di Sekolah Rakyat ini kami membuat namanya tuh kalau di masaku dulu ya. Karena kan aku juga udah selesai di sana. Visi misi kami dulu tuh yang pertama ketika kami bangun itu. Jadi kami buat kurikulum sendiri. Dimana misal nih, kami turun dulu ke lapangan, kami lihat anak-anak ini lebih cenderungnya ke pelajaran mana. Jadi misalnya satu anak ini lebih cenderung ke menggambar. Kami buat itu dulu sampai mereka benar-benar dekat sama kami lakukan pendekatan. Yang dimana setelah udah melakukan pendekatan barulah pelajaran yang mereka senangi. Kan biasa kalau anak-anak senang dengan pelajarannya, mereka tuh bakal datang terus. Nah setelah itu barulah kami masukkan pelajaran umum. Oke, pancing dulu ya Bang. Iya, biar adalah ketertarikan mereka sama rumah belajar yang kami buat. Terus Sekolah Rakyat ini muncul karena komunitas atau cara orang-orang berpikir bahwa pendidikan itu memang sesuatu yang sangat penting. Terus bagaimana pendapat Abang tentang sistem pendidikan di Indonesia sekarang kalau dikaitkan? Ya, itu benar. Jadi karena kami melihat banyaknya masyarakat miskin kota yang sebenarnya bisa kita lihat nggak dijangkau gitu sama pemerintah. Entah memang nggak dijangkau, entah memang mereka nggak peduli, kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau dari yang kami lihat, sebenarnya bukan pemerintah yang sepenuhnya salah. Kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya, walaupun itu memang tanggung jawab mereka. Namun lebih kayak ke, ngerti nggak sih? Misal nih ada bantuan. Masyarakat yang termarginalkan ini di pinggir kota Medan, mereka nggak tahu cara misal mau ngurus BLT, mereka nggak tahu caranya mau ngurus KIP untuk biar anaknya bisa sekolah, mereka nggak tahu. Karena apa? Karena ya maaf ya, kita bisa bilang masyarakat yang termarginalkan di kota Medan ini, mereka benar-benar nggak tahu info. Dan yang menjadi salah satunya juga ya kan kita tahu mereka benar-benar ada yang tamatan SMP, jadi mungkin di situ sih batas aksesnya, dimana aku rasa pemerintah perlu lah untuk lebih melibatkan lagi lah pihak-pihaknya atau mewakili masyarakat bahwasanya cara untuk dapat pendidikan gratis gini loh, cara untuk dapat BLT yang gratis seperti ini. Jadi mungkin telah jadi tugas kami, dan itulah alasan kami turun karena
kami melihat pemerintah kurang dalam mewakili masyarakat, dan kita sebagai mahasiswa agent of change itu kita perlu lah untuk turun untuk mewakili mereka. Dan alhamdulillah sejauh ini dari anak-anak yang nggak sekolah sekarang udah banyak yang sekolah. Berarti untuk sekolah rakyat ini bisa bilang mampu gitu kayak kolaborasi untuk pihak-pihak yang lain gitu untuk kemajuan sekolah rakyat ini. Sejauh ini untuk kolaborasi udah kemana-mana pun, bukan hanya untuk kepentingan kuliah, cuman untuk kayak kepentingan lainnya juga terima. Namun kita lihat juga seperti apa kepentingannya, karena kebetulan kalau di masa saya sendiri pas kami awal mendirikan, kami itu no partai. Tidak memiliki dukungan sama sekali. Jadi pertama kami itu pakai yang namanya kolektif kolegial, di mana kolektif kolegial ini kami pakai uang kami untuk ngisi kas. Ada sekitar 7 atau 11 orang yang dulu gabung. Yang pertama itu ada anak ilmu politik saya sendiri, dan juga senior saya anak ilmu politik juga, Bang Andre yang sekarang masih jadi founder. Terus ada Kak Erina itu dari FIB. Jadi banyaklah sektor yang kami ambil gitu. Kami nggak cuma berfokus di pengurusan pertama itu cuma satu jurusan. Jadi kami libatkan semua jurusan agar apa? Agar ketika kami turun, kami nggak linglung untuk mengajari anak-anak. Karena kan setiap anak kayak yang aku jelaskan tadi itu punya fashionnya masing-masing. Dimana mungkin ketika dia suka gambar, kami bisa serahkan sama anak FIB. Oke, jadi diambil bagian Iya. ini ya. Jadi ada yang mengajarkan tergantung minat si anak. Iya benar. Diambil dulu minat mereka itu ya Bang. Untuk melakukan pendekatan. Ke pendidikan. Kira-kira Bang di sekolah rakyat ini udah berapa orang, udah berapa anak yang masuk, yang berminat di sekolah rakyat? Untuk awal pendirian dari tahun 2022 itu ada sekitar 70 orang yang tercatat di absen ya. 70 orang. Untuk yang sekarang, setauku sekolah rakyat udah punya 3 rumah belajar. Yang pertama itu di Polonia, belakang kampus BPS. Yang kedua itu di Jalan Putri Hijau, yang megang anak Unimed. Terus yang ketiga itu ada di sekitar Pancing. Cuman yang di Pancing itu baru mendirikan, dari yang kuliah lebih fokus ke panti asuhan. Panti asuhan jadi anak-anak yang Memang kurang mampu lah ya. Benar. Jadi gimana tuh Bang? Kalau misalkan udah banyak tuh 70 orang, terus pembagian kelasnya tuh seperti apa? Kayak mana? Nah itu 70 orang bilang satu tempat ya. Satu tempat? Berarti kalau tempat lain tuh beda. Beda-beda. Kalau di, ini aku jelasin lagi ya. Mungkin kalau di belakang BPS 70 kan. Tapi kalau di Jalan Putri Hijau itu sekitar 20 sampai 30 anak. Nah untuk yang di panti asuhan itu sekitar 19 atau 22 orang. Jadi kalau misalnya ini berbeda-beda lah ya, berbeda daerah, berbeda lagi. Mau yang memegang itu ya. Iya benar. Terus untuk sekolah menengah sekolah rakyat ini kan artinya terbuka untuk semuanya gitu. Siapa aja gitu yang bisa? Apakah untuk semua orang bisa gabung ke sekolah rakyat untuk misalnya untuk pengabdian gitu kan? Kalau untuk di kami dulu, kami melakukan open recruitment, di mana syaratnya itu memang harus mahasiswa. Cuman kami nggak memandang mahasiswa negeri atau swasta, semuanya sama, asalkan memang mereka benar-benar punya niat yang sama, visi dan misinya sama kami untuk meningkatkanlah pendidikan kita. Mengingat kita kan mau katanya ya 2045 generasi emas. Jadi mungkin kami sebagai mahasiswa juga mendukunglah support itu dari apa yang dibawa oleh pemerintah dengan cara meningkatkan pendidikan yang ada di Kota Medan. Terus Bang sejauh ini mereka yang udah dididik, ada nggak yang udah berhasil gitu Bang? Kayak udah ya, Kalau udah ada perubahan, ada perubahan yang signifikan yang untuk terlihat. Kalau untuk perubahan ada, mulai dari yang kayak bilang tadi yang ada stunting kan itu udah berubah sih, yang dulunya dia stunting sekarang udah enggak. Terus yang kedua ada anak-anak, ini aku kasih contoh ya. Jadi ada anak-anak dia tuh keturunan India. Nah jadi dulu dia tuh bener-bener maaf ya, bisa dibilang orang tuanya nggak peduli lah sama sekali sama dia. Jadi kayak di situ pun dia kayak dulu tuh belajar nggak mau, lari-larian. Nah setelah kami udah turun di situ, itu dia udah mau lah istilahnya untuk paham lah betapa pentingnya belajar, betapa pentingnya baca. Karena ada faktor di mana mungkin dia malu ya sama teman-temannya ketika dia nggak bisa baca, tapi sekarang udah bisa. Ya, karena adanya faktor. Ya mungkin bully itulah, cuman bully mungkin yang diambil sama anak ini positif sifatnya. Berarti ketika aku diajak kawan aku harus belajar. berarti memang
dia kayak niat mau berubahnya itu memang ada. Memang ada. Karena ada faktor dari belakang tadi ya. Terus ini Pak, untuk sekolah rakyat ini pastinya sudah berjalan cukup lama kan Kak? Terus pastinya apa ada kejadian atau kenangan yang abang alami hingga tak mau berada di dalam komunitas itu? Sendiri. Maksudnya, Nah, iya. sekiranya abang sampai sekarang masih melanjutkan proses tujuan sekolah rakyat ini, bertahannya karena apa? Iya, ada nggak kenang-kenangan yang bikin abang bikin betah gitu atau Iya, momen apa yang yang bikin bikin abang abang betah? Kalau kenangan ya mungkin yang pertama, aku emang suka anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu aktif atau aktif, aku punya namanya tuh rewards secara pribadi. Jadi ketika anak-anak itu bisa melakukan apa yang aku mau, misal aku biasa tuh dulu pakai program yang namanya ketika anak-anakku kasih ini misal tugas, ketika kau bisa menyelesaikan tugas ini, aku bakal kasih reward sama dia secara personal, secara pribadi lah. Tapi kalau anak-anak yang benar-benar nggak bisa, aku tetap kasih, cuman hadiahnya berbeda. Jadi tujuanku membuat rewards untuk anak-anak itu tujuannya untuk biar mereka tuh mau lah lebih giat lagi belajar gitu ya. Karena ya kita tahu mereka juga orang tuanya nggak peduli. Jadi ketika mungkin ada yang peduli sama mereka, mereka paham. Nah, terus memang sekolah rakyat ini juga punya Instagram, Ya, punya media sosial yang mungkin ya secara nggak langsung kayak jadi cara mempromosikan sekolah rakyat ini untuk orang-orang luar gitu. Untuk cara pengembangannya itu lewat media sosial itu gimana Pak? jadi kalau di media sosial sebenarnya ya itu hanya untuk kayak personal branding, biar sekolah rakyat makin dikenal. Karena kan ya kita sama-sama tahu lah, setiap organisasi punya tujuan untuk bagaimana caranya organisasi kita ini bisa terkenal mungkin lah. Karena dengan banyaknya orang tahu sekolah rakyat, kan jadi kayak misal nih orang di daerah. Kami juga punya nih dulu, namanya tuh program orang daerah ketika mau berbakti di sekolah rakyat bisa, tapi nggak secara langsung turun ke lapangan. Jadi misal kami mau ada seminar, mau kayak kolaborasi, beliau itu hanya fokus untuk membuat surat-surat yang mungkin bisa lah untuk mereka buat, karena mereka nggak bisa turun langsung secara lapangan. Jadi mereka kerja secara mungkin ya online, namun tetap pada dasarnya sertifikat dan juga apresiasi itu tetap sama anggota yang mengajar. Kiranya sekolah rakyat ini udah ada nggak Bang kayak memberikan pelajaran secara online gitu, atau cuma hanya penyuluhan secara langsung antara yang pendidikan yang diterima pendidikannya gitu. Kalau sejauh ini kami masih offline. Masih offline ya? Ya, jadi kayak secara langsung kami lihat dulu situasi seperti apa yang ada di masyarakat. Jika memang situasi itu benar-benar jadi problem, itu yang kami selesaikan. Jadi kami solusi dari masalah yang ada di masyarakat. terus gimana apa harapan abang nih tentang sekolah rakyat ini untuk kedepannya? Gimana harapannya? Harapanku sih simpel sih dari dulu. Dari aku mendirikan itu harapanku aku pengen banyak lagi anak muda yang bisa join ke sana, dan aku harap sekolah rakyat bisa lebih terkenal lagi biar orang-orang yang bisa kita bilang pengen sebenarnya mengabdi di masyarakat, tapi mereka nggak tahu tepatnya di mana. Banyak masyarakat kayak mahasiswa sekarang pengen kali sebenarnya mereka ngajar, pengen kali sebenarnya mereka masyarakat, cuma mereka nggak tahu mau dari mana dulu mulai. Berarti Jadi terbuka ini Iya, siapa saja. Benar. Cuman mahasiswa ya. Oh, betul. Mahasiswa. ya. Ya, karena kan banyak juga nih mahasiswa kan kayak aku pengen nih dari mengabdi ke masyarakat, tapi kayak mau mulainya nggak tahu gitu. Berarti sekolah rakyat ini tuh baru buat kayak nampung orang ini buat bisa ikut berkolaborasi gitu. Iya benar. kalau mahasiswa Terus nih Bang, dengar-dengar nih Bang, abang kan kayak menerima beasiswa juga. boleh nggak Bang kasih tipsnya untuk kami supaya bisa Kalau untuk lancar? beasiswa ya, jadi boleh aku ceritakan dikit. Jadi latar belakang aku tuh ngambil beasiswa, aku juga diwawancara gini kemarin pas di USU TV. Jadi aku mungkin tips dari aku ya. Aku itu ketika mau kuliah aku nggak punya duit sama sekali. Ya. Jadi aku pengen kali namanya kuliah, apalagi
diusulkan sampai nggak pengen juga diusulkan. Nah, jadi ketika aku merasa kayak mana nih caranya biar aku bisa kuliah tapi nggak membebani orang tua. Nah, aku coba namanya itu belajar bisa dibilang pakai metode belajar yang udah dijadwalkan. Contoh, misal kita mau ikut beasiswa Sobat Bumi, misal kayak di Pertamina, kita harus buat yang namanya kan itu udah persyaratan, harus buat esai, harus ini kita harus benar-benar lihat lah, teliti sebenarnya esai yang kita buat ini bagusnya gimana untuk biar bisa kita jebol di Sobat Bumi. Kalau untuk sekarang beasiswa yang terima tuh mungkin masih mencakup lah, cukup lah untuk aku. Jadi memang pada dasarnya aku ngasih tipsnya itu ya nggak ada kata lain ya, cuma belajar. Harus fokus belajar ya. Belajar. Kembali ke sekolah rakyat tadi bang, kenapa ada Instagramnya kan di sosial media. Kira-kira apa sih reaksi masyarakat melihat sekolah rakyat melalui sosial media yang apa tanggapan masyarakat? Karena ada beberapa postingan juga abang buatkan. Kalau mereka lebih kayak jujur ya, dulu di awal tuh kayak ya wajar lah dinamika kan. Tapi setelah sekarang yang benar-benar udah dikenal, bahkan ketika masyarakat sekitar punya masalah kayak boleh ceritakan dikit, kemarin tuh rumah belajar kami benar-benar terbakar habis. Ada juga terbakar gitu ya Bang? Benar-benar terbakar lah, gara-gara ada kok beritanya di Medan. Jadi rumah warga di sekitar tempat kami belajar sama rumah belajar kami itu terbakar. Nah, ketika terbakar kemarin, kami tuh memikirkan juga solusi biar masyarakat tetap punya rumah dengan cara open donasi. Jadi setelah open donasi, yang pertama kami galang itu dana untuk bagaimana cara biar mereka bisa tetap makan. Yang kedua, bagaimana yang kami fokuskan bagaimana cara anak-anak di sana yang kami didik terutamanya itu bisa tetap sekolah walaupun ya rumahnya udah terbakar, semua udah terbakar. Itulah mungkin yang kami buat dengan cara-cara mungkin open donasi, kayak ya bisa kita bilang gimana lah cara cepat untuk mengatasi solusi ketika masyarakat punya problem di situ. Ya, jadi memang benar contohnya pun ada lah kayak kemarin kebakaran. Berarti tanggapan masyarakat itu positif di sekolah. Benar. Kira-kira pemerintah ada nggak bang membantu dan Ya, mensupport? ikut campur untuk support. Kalau di masaku ya, Iya. kalau di masaku itu di tahun 2022 sampai 2023 itu nggak ada. Tidak ada Nggak campur ada. tangan sekali. Nggak ada. Jadi Jadi Fear dari orang abang lah ya. ya benar, kolektif itu lah. dari 11 orang itu ya. Ya benar. Namun setelah personal branding kami naik, baru pemerintah benar-benar melihat bahwasanya benar-benar ada problem lah di masyarakat marginal Kota Medan. Berarti yang dari hasil branding tadi juga Berhasil untuk buat pemerintah peduli terhadap mereka. Jadi sekolah rakyat ini saya simpulkan tertular lahirnya ini karena tidak meratanya pertama pendidikan Ya. dan kesejahteraan terhadap terutama anak-anak yang tidak diopening sama orang tuanya. Mungkin kita bilang kayak anak jalanan. Itulah abang dan teman-teman founder lainnya itu mempunyai visi tujuan depan untuk membuat masa depan anak-anak ini akan terang, akan bersinar di masa depan jika kita sebagai mahasiswa, terutama ya sebagai bilang mahasiswa itu membantu mengambil peran untuk mengajarkan dan memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada anak-anak yang mungkin kurang mampu dalam faktor ekonomi dan lain sebagainya. Nah, cukup. Ada lagi? Ya. Mungkin mau ada yang ditambah? Cukup. Oke, baik Pak. Mungkin segitu aja Bang podcast kali ini. Oke guys, podcast episode Belajar Merdeka Bareng Sekolah Rakyat seperti yang sudah Abdul Aziz Nasution dari Prodi Ilmu Politik Stampul 22. Itulah cerita dan perjalanan dari terbentuknya Sekolah Rakyat dari tahun 2022 hingga tahun 2025 ini. Terima kasih telah menonton dan goodbye. Dalam perspektif teori dramaturgi, kehidupan sosial masyarakat termasuk dinamika di sekolah rakyat
dapat dipahami layaknya sebuah pertunjukan drama di atas panggung. Setiap individu berperan sebagai aktor yang menampilkan dirinya sesuai dengan peran dan ekspektasi sosial yang diharapkan oleh lingkungan sekitarnya. Goffman, pelopor teori ini, membagikan kehidupan sosialnya menjadi dua wilayah. Yang pertama front stage, yaitu panggung depan, dan yang kedua ada backstage, yaitu panggung belakang. Di panggung depan ini, para pelaku Sekolah Rakyat menampilkan citra dan peran terbaik mereka, baik sebagai pengajar, pelajar, maupun penggerak komunitas, untuk membangun kepercayaan dan pengaruh di mata masyarakat. Sementara itu, di balik layar, mereka mempersiapkan diri, merefleksikan peran, dan mungkin menunjukkan sisi yang lebih otentik dan personal yang tidak selalu tampak di hadapan publik. Podcast tentang Sekolah Rakyat ini menjadi medium yang menarik untuk mengamati bagaimana para pelaku pendidikan alternatif ini mengelola kesan dan narasi tentang diri mereka melalui interaksi verbal, kisah, dan refleksi yang dibagikan di podcast. Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan sekedar ruang belajar, melainkan juga arena pertunjukan sosial di mana setiap individu berupaya menampilkan versi terbaik dirinya demi tujuan bersama, menebar inspirasi, membangun solidaritas, dan memperjuangkan perubahan di tengah masyarakat.